Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ba'ts. Usi nafsi wa usikum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kali ini kita akan memuat materi dari juz 9, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 88 sampai Quran Surat Al-Anfal ayat 40, yang mengatakan Bani Israel meminta, buatkanlah sebuah berhala untuk kami sebagaimana mereka pun punya berhala. Betapa kagetnya Nabi Musa mendengar permohonan mereka. Secepat itukah Bani Israel melupakan karunia Allah atas mereka? Allah yang mengubah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, yang melahap tongkat dan tali temali para penyihir Fir'aun. Allah yang kirimkan banjir bandang, belalang, kutu, katak, dan darah berturut-turut untuk menghukum para pemuka kerajaan Mesir kuno. Allah juga yang membelah Laut Merah untuk membebaskan mereka dari perbudakan bangsa Koptik yang memenuhi anak lelaki dan mengeksploitasi anak dan wanita Bani Israel. Tetapi sesampainya di tepi seberang, justru mereka ingin menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di masa 40 hari turunnya Taurat, mereka malah menyembah patung sapi. Inginkah mereka bernasib sama seperti lidah Balaam yang kini tak henti menjulur? Lidah yang mengutuk sang Nabi setelah dahulu melantunkan ayat-ayatnya. Ia lebih memilih tenggelam dalam dunia daripada mulia bersama kalamnya. Inginkah mereka bernasib sama seperti Ashabus Sabat yang dikutuk menjadi kera, yang hendak menipu Nabi Musa alaihissalam, berniat mempermainkan aturan Allah. Larangan bekerja di hari Sabtu mereka akali dengan memasang jala di Jumat sore dan mengambilnya di Ahad pagi. Ternyata mereka telah melanggar fitrah perjanjian yang dahulu Allah ambil dari mereka sebelum mereka lahir ke dunia. Mereka melupakan jawaban bala, ya benar, terhadap pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum? Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian? Ironisnya mereka diberi hati tapi bukan untuk menghayati. Diberi mata tapi bukan untuk memperhatikan. Diberi telinga tetapi bukan untuk mendengarkan. Mereka lalai dari merenungi apa yang telah terjadi pada umat Nabi Nuh. Umat Nabi Lut, yaitu penduduk Sodom. Kaum Ad, Thamud, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa amankah Bani Israel dari azab Allah Subhanahu wa taala yang mungkin saja tiba-tiba bertandang di malam hari kala mereka sedang terlelap tidur? Merasa amankah mereka dari siksa yang bisa saja seketika datang pada waktu duha saat mereka sedang sibuk bermain? Memang azab Allah Subhanahu wa taala sering tertunda. Allah perlakukan mereka dengan istidraj hingga binasa berangsur-angsur. Mengira tambahan nikmat karena Allah ridha, padahal untuk memperkeras siksa. Andai manusia memilih jalan iman dan takwa,
beristighfar, dan menghidupkan ajaran nabinya, tentulah bukan hukuman yang mereka terima, tetapi limpahan berkah dari bumi dan curahan rahmat dari langit. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke-12 kabilah Bani Israel pun Allah cerai-beraikan di penjuru muka bumi ini. Terdiaspora. Generasi mereka silih berganti tetapi semakin tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika hendak berdosa, mereka meremehkan seraya mengatakan, sayughfaru lana. Nanti juga kita diampuni. Mereka berkata seperti itu. Mereka nampak mengolok pendosa padahal mereka juga melakukan dosa serupa dikala mendapatkan kesempatan. Mereka gemar menyakiti para nabi, seperti dahulu mereka menuduh Nabi Musa sebagai penyebab meningkatnya intimidasi Fir'aun. Memang demikian, tidaklah diutus seorang nabi pun melainkan umatnya ditimpa kesulitan agar semakin tunduk merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kala generasi berikutnya dianugerahi kekayaan, mereka congkak dan durhaka. Mereka pun takut dan ragu maju berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tiga uang dengan sebagian kaum muslimin yang dirasuki rasa takut berjihad di perang Badar karena minimnya persiapan dan perlengkapan. Mereka menyangka akan menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan, tetapi tak disangka Allah takdirkan mereka berjumpa dengan pasukan perangnya Abu Jahal. Padahal dengannya Allah hendak menghabisi kebatilan hingga ke akar-akarnya. Allah hendak memenangkan kebenaran dan membungkam kebatilan meski banyak pendurhaka yang tak menyetujuinya. Hanya saja rasa takut telah kadung menyelimuti dada sebagian kaum muslimin hingga sempat mendebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung melarang mereka lari tunggang langgang ke belakang jika sudah berhadapan dengan musuh. Sungguh, siapapun yang lari ke belakang karena pengecut, maka ia sedang lari menuju kemurkaan dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka agar tidak mengkhianati Rasul, tidak mengkhianati Allah dan Rasul dan amanat. Allah wanti-wanti mereka bahwa memang takut berjuang karena mengkhawatirkan anak dan istri yang ditinggalkan adalah ujian ketakwaan. Allah janjikan bahwa siapa yang bertakwa, maka akan Allah karuniakan ampunan beserta furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan mereka ketika Quraisy berunding di Darun Nadwah guna memutuskan apakah Muhammad ini baiknya dipenjara, dibunuh, atau diusir. Lalu akhirnya bulat rencana busuk mereka untuk mengirim para pemuda dari semua kabilah Quraisy mengepung rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh beliau. Lantas Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan beliau. Allah tidurkan para pengepung itu. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingatkan mereka dengan momen kala Musa dan Bani Israel telah terpojok di tepian Laut Merah. Laut membentang di hadapan mereka. Fir'aun dan tentara berkudanya memburu di belakang. Lalu Allah membelah lautan. Allah selamatkan dan bebaskan. Allah hancurkan sejumlah bangunan peninggalan Fir'aun. Lalu Allah wariskan tanah Syam di timur dan tanah Mesir di barat untuk kerajaan Bani Israel kelak. Demikianlah sunnatul awwalin, hal yang selalu
Allah perbuat kepada manusia sejak dahulu. Tak peduli sebanyak apapun harta yang musuh habiskan, makar mereka Allah jadikan dengan makar yang lebih dahsyat lagi. Allah membalas mereka dengan makar yang lebih dahsyat lagi. Sangat sempurna janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Badar pun berkecamuk. Terjadilah perang Badar. Dengan sombong Abu Jahal di atas kudanya berdoa. Dia memanggil nama Allah padahal dengan maksud meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jika Al-Qur'an benar wahyumu, maka hujanilah kami dengan bebatuan langit atau siksalah kami dengan azab yang pedih. Adapun Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, maka beliau SAW bergemuruh dengan istighatsah. Ya Allah, andai pasukan Islam ini bertukuk lutut, andai pasukan Islam ini kalah, niscaya engkau takkan disembah di planet bumi. Meski di permulaan perang Badar memang di atas kertas kaum muslimin akan kalah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala segera ijabah doa sang Rasul. Ribuan para malaikat Allah terjunkan ke medan pertempuran Badar. Allah Subhanahu wa taala mengirim ribuan para malaikat untuk memenangkan kaum muslimin. Dan tidaklah kemenangan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalian yang membunuh dan melempar, tetapi kami yang melakukan seperti itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kegemilangan di Badar ini, tetaplah taati perintah Allah dan Rasul sebab hanya padanya kehidupan hakiki. Jangan sibuk mempertanyakan soal rampasan perang. Jangan lain di mulut, lain di hati dengan meniru orang-orang berujar, kami mendengar padahal tidak. Sami'na wa asaina. Kami mendengar tetapi kami tidak taat. Jika Al-Quran dibacakan, maka khusyuklah menyimak agar turun rahmat, agar hati bergetar, agar iman bertambah. Rutinkan senantiasa zikir setiap waktu, terlebih fajar dan petang. Ingatlah selalu nikmat Allah dikala Allah menangkan yang sedikit lagi lemah. Teruslah berjihad, mendakwahi mereka hingga api kemusyrikan padam. Jika mereka menghentikan kemusyrikan, niscaya mereka akan Allah ampuni. Namun, jika mereka berpaling, maka Allah lah pelindung kaum mukminin. Dia sebenar-benar pelindung dan sebaik-baik penolong. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memasuki juz ke-10. Adapun materi juz 10 adalah dari Quran surat Al-Anfal ayat 41 sampai Quran surat At-Taubah ayat 92. Yang berbunyi, mau kemanakah gerangan wahai Suraqah? Abu Jahal bertanya setengah berteriak, wahai Suraqah, kamu mau pergi kemana? Sosok yang nampak sebagai Suraqah bin Malik, padahal dia iblis yang menjelma terus saja berlari kabur setelah terjadinya pertemuan antara pemuka Quraisy di barisan pasukan. Setelah hanya nampak bayangan, tak jelas dari kejauhan, barulah iblis menjawab, aku melihat apa yang tidak bisa kalian lihat. Maksudnya, Jibril beserta para malaikat. Aku takut Allah, kata si iblis. Lalu lunturlah kepongahan pasukan kaum musyrikin yang tadinya geleng seperti si patung kenyang, melangkahkan kaki ke medan Badar dengan kesombongan. Sebab sebelumnya iblis yang menampakkan diri sebagai Suraqah itu telah memberi harapan semu. Tidak ada seorang pun yang dapat menang atas kalian pada hari ini.
Si iblis ini berkata seperti itu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kalian pada hari ini. Sungguh, saya adalah pelindung kalian. Dan si iblis berkata seperti itu. Di perang Badar dan arena-arena jihad lainnya, Allah Subhanahu wa taala telah banyak menolong kaum muslimin. Di Badar Allah Subhanahu wa taala buat seolah kaum musyrikin jumlahnya sedikit dalam pandangan muslimin, agar kaum muslimin semakin termotivasi mengalahkan mereka. Jumlah pasukan muslimin yang sudah sedikit, jumlah kaum muslimin pada saat itu sedikit, dibuat terlihat dari sisi lembah lain lebih sedikit, agar Quraisy semakin maju sambil meremehkan sehingga berkurang kewaspadaan. Ketika sudah mendekat, jumlah kaum muslimin dibuat 2 kali lipat, seperti pada juz 3 yang lalu. Serta Allah Subhanahu wa taala turunkan ribuan para malaikat berkuda putih. Di perang Hunain juga demikian. Allah kirimkan pasukan yang dilihat musuh, namun kaum muslimin tidak melihatnya. Allah lah yang menganugerahkan ketenangan dan kemenangan. Namun, isu tawanan dan ghanimah mencuat setelah perang Badar usai. Terkait tawanan, Abu Bakar dan Umar berbeda pandangan tentangnya. Abu Bakar memilih minta tebusan, sedangkan Umar berpendapat mereka harus dihukum mati. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam condong pada pendapat Abu Bakar dengan tetap menawarkan Islam atas tawanan tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setuju usulan Umar. Terkait ghanimah, maka dahulu ghanimah haram diambil sebagaimana disyaratkan di juz 4. Tetapi Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi umat ini sebagai rukhsah, sebagai keringanan. Andai Allah Azza wa Jalla menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan ghanimah serta mengadab umat Islam akibat memilih minta tebusan. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ghanimah sangat rawan dimanfaatkan setan untuk menyulut perkelahian sesama mujahidin pasca jihad. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang langsung mengatur pembagiannya. Allah Subhanahu wa taala membagi dalam Al-Qur'an adalah khumus, 1/5 ghanimah. 1/5 ini diperuntukkan ke 5 golongan, yaitu Rasul, kemudian setelah Rasulullah wafat, maka diperuntukkan kepada kemaslahatan umum. Yang kedua, kerabat Rasul, ahlul bait, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Adapun penyebutan lillahi di awal, maka itu untuk pemuliaan aturan ini agar dianggap serius. Sementara itu, 4/5 ghanimah lainnya, maka pembagiannya melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti di awal surat dan Rasulnya. Adapun zakat, maka Allah bagi kepada 8 asnaf, 8 golongan, yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, para mu'allaf, orang yang memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk ibnu sabil. Demikianlah karena godaan harta sangat besar dan sengketa mudah sekali terjadi karenanya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang sendiri yang mengatur pembagiannya dengan seadil-adilnya. Jika di juz 5 dan 6 Allah membagi warisan, maka di juz 10 ini Allah membagi ghanimah dan zakat. Pada akhirnya kemenangan Badar, seperti yang Allah sitir di juz 9, memiliki 2 dampak, yaitu cobaan dan nikmat. Cobaannya ialah muncul kaum munafikin, muncul orang-orang yang berpura Islam, padahal hatinya benci Islam, tetapi takut menampakkannya karena Islam semakin kuat dan berwibawa.
mereka banyak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu yang beriman padahal mereka enggak beriman. Mereka juga bersumpah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat jihad bersama-sama kalian. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah Islam. Mereka memang akan begitu terus bersumpah dusta untuk menyenangkan engkau, wahai Nabi. Mereka membinasakan diri mereka sendiri dengan kepalsuan ini. Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dampak perang Badar lainnya yang berupa nikmat adalah semakin melemahnya posisi kaum musyrikin Mekah secara militer, ekonomi, dan politik. Praktis 6 tahun pasca Badar, kaum muslimin menggantikan mereka menjadi pemegang otoritas resmi atas Mekah. Kaum musyrikin yang kotor akidahnya memang tidak layak menyandang predikat penjaga Ka'bah dan pemakmur Masjidil Haram. Jika di juz 9 mereka tawaf tidak berpakaian sambil bersiul dan bertepuk tangan, maka di juz 10 ini mereka ubah rumahnya menjadi pusat paganisme terbesar seantero Arab dan memanipulasi kalender untuk kepentingan perang. Karenanya pada musim haji tahun 9 Hijriyah diumumkan bahwa telah terjadi bara'ah, pemutusan hubungan damai antara kaum muslimin dengan para musyrikin yang memang tak henti berkhianat dan memerangi. Sebagian mereka diberi tangguh 4 bulan atau beberapa waktu. Mereka dilarang dari memasuki tanah suci. Begitu juga ahli kitab. Dalam hal ini, mereka musyrik. Kemusyrikan mereka terkait pengkultusan terhadap Nabi Uzair dan Nabi Isa alaihissalam. Tetapi kaum musyrikin bisa diberi suaka dan ahli kitab dipersilahkan tinggal di selain wilayah Islam dengan perjanjian jizyah. Semoga dengannya mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala lalu mereka masuk Islam. Hadirin, maka teruslah berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam juz 10 ini. Wahai kaum muslimin, berangkatlah kalian baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Jumlah sedikit bukan alasan, sebab banyaknya pasukan pun dapat mengelabui kalian seperti di Hunain. 20 muslimin tangguh dapat mengalahkan 200 musyrikin, atau 1000 muslimin dapat menjungkalkan, dapat mengalahkan 2000 musyrikin. Jika kalian tidak berangkat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab kalian. Lalu dia akan mengganti kalian dengan kaum yang lain. Tidakkah kalian ingat bagaimana perjuangan Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang dalam hijrah? Nabi pun terharu hingga tercatatlah dalam sejarah dengan tinta emas sabda beliau, la tahzan, janganlah bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Hasil perjuangan kalian pastilah membuahkan ihdal husnayain, dari 2 kebaikan, yaitu kemenangan dan kesyahidan. Hadirin, kemudian taatilah Allah dan Rasul, serta jangan pecah belah agar ketangguhan dan wibawa kalian tak sirna. Teguhlah bersatu padu agar kerusakan tak merajalela di muka bumi ini. Jangan terpengaruh celotehan orang-orang munafik yang banyak alasan ketika seruan jihad ke Tabuk melawan Romawi Timur berkumandang. Mereka beralasan cuaca panas membakar. Mereka beralasan takut tergoda jelitanya para wanita Bizantium. Mereka yang mencela infak para sahabat. Mereka larang kebaikan tapi perintahkan kemungkaran.
Mereka larang janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka langgar janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka membual. Andai jaraknya dekat, niscaya kami akan berangkat. Mereka berkata seperti itu. Kalau memang tadinya berniat berangkat, harusnya mereka sudah mempersiapkan diri. Sudah siapkan kuda, anak panah, sudah menyiapkan perbekalan. Tetapi kaum munafik, bahkan yang kaya raya, tidak menampakkan persiapan apapun. Mereka pastilah mati dalam kondisi fasik, lagi masuk selamanya ke neraka jahanam. Janji Allah bagi munafikin, musyrikin, dan kafirin, mereka juga mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi teguran dan ancaman tadi hanya berlaku mereka yang mampu tetapi enggan pergi karena kemunafikan. Adapun yang tulus berjihad, baginya surga yang dipenuhi sungai-sungai di bawahnya. Tiada dosa lantaran tidak pergi berjihad atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak memiliki perbekalan untuk berangkat. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, serta tidak berdosa pula orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata, karena kesedihan, lantaran mereka tidak memiliki harta untuk berjihad. Semoga kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau dan dijauhi dari sifat kemunafikan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Ustadz. Kami persilahkan baik melalui kolom chat maupun raise hand. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, Ustadz, saya ingin bertanya mengenai jihad. Untuk saat ini, jihad apa yang sebaiknya kita lakukan, Ustadz? Masya Allah, Ibu, pertanyaannya bagus. Terima kasih, Ibu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya telah selesai dari perang Badar, yang mana kita tahu perang Badar itu diikut sertakan orang-orang Muslim berjumlah 313 orang, sedangkan orang-orang kafir berjumlah 1.000 orang. Ya. Kalau di atas kertas, pastilah orang-orang Muslim itu kalah. Pertama, kalah persiapan dan kalah perbekalan. Dan jumlahnya pun kalah. Dan Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan perang Badar tersebut. Lalu, setelah pulang dari perang Badar, Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, sesungguhnya kita ini baru saja pulang dari jihad. Jihad kecil. Para sahabat bertanya, langsung mendebat Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa perang Badar ini adalah jihad kecil? Kita tahu bahwasannya kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang. Sedangkan kaum musyrik di sana, mereka berjumlah 1.000 orang. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, kita akan berjihad melawan hawa nafsu kita. Itulah jihad yang paling besar, melawan hawa nafsu, Ibu. Dan di bulan Ramadan ini, kita melawan hawa nafsu kita yang tadinya sebelum bulan Ramadan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari dibolehkan. Tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarangnya. Allah akan melihat orang-orang yang benar-benar ucapannya atau orang-orang yang hanya dusta ucapannya. Seperti itu, Ibu. Perang melawan, jihad melawan hawa nafsu yang paling besar itu. Baik, terima kasih Ustadz penjelasannya.
Kita berikan kesempatan kepada ibu bapak, silahkan yang ingin bertanya. Ya, ini ada dari Ibu Wirda, pertanyaannya terkait dengan mati dalam keadaan jihad yang dilakukan oleh kaum laki-laki. Bagaimana dengan kaum wanita untuk mendapatkan pahala yang sama nih Ustadz? Menarik sekali, Masya Allah pertanyaannya. Terima kasih, Ibu. Baik, hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari, para sahabiyah, para sahabat wanita, mereka berkomentar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, enak sekali laki-laki muslim mereka berperang bersamamu. Mereka berjihad bersamamu. Mereka sholat 5 waktu di masjidmu. Mereka berpuasa bersamamu. Sedangkan kami kaum muslimah, kami kaum perempuan, bagaimana dengan kami, wahai Rasulullah? Apakah sama? Apakah kami juga akan mendapatkan pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Jamaah, bapak dan ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kata Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita itu mudah sekali untuk masuk surga. Wanita itu mudah sekali untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi, Ibu, Bapak? Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat kepada suami. Insya Allah, engkau akan memasuki surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Seperti itu, Bapak Ibu. Baik. Hanya yang wajib-wajib saja, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan taat kepada suami. Di majelis taklim sebelah mengatakan, Ustadz, yang pertama, yang kedua mudah insya Allah. Tapi yang ketiga ini gampang-gampang susah, Ustadz. Taat kepada suami. Contohnya seperti apa, Ustadz? Contohnya, misalkan, Bapak dan Ibu jalan ke pusat perbelanjaan. Lalu suami berkata, Mama bagus deh kalau memakai jilbab warna ini. Ya. Mama bagus deh kalau memakai jilbab warna ini. Ya. Oh, bagus ya, Pak. Dibeliin dong, Pak. Beliin, Pak. Nanti insya Allah Mama pakai. Dan ketika dibelikan, lalu istrinya memakai jilbab tersebut. Ya. Dan taat kepada suami itu banyak sekali, Ibu. Insya Allah, ibu-ibu di sini insya Allah bisa taat kepada suami, insya Allah. Ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada juga pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Bagaimana contoh-contoh jihad yang salah? Karena di dalam salah satu hadis, golongan yang paling pertama masuk neraka adalah orang yang mati berjihad. Bagus sekali pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Baik. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan hadis yang sangat panjang, Ibu, Bapak. Hadisnya panjang sekali. Ada 3 golongan yang langsung diceburkan, yang langsung dihantarkan ke dalam neraka jahanam. Yang pertama adalah orang yang dermawan, Ibu. Yang kedua, qori, Ibu. Ibu, saya. Para ustadz, Ibu. Para ustadzah. Yang kedua adalah qori. Orang yang selalu membaca Al-Quran. Baca Al-Qurannya indah. Enak didengarnya. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Ya. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mati syahid ini, orang yang berjihad ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah telah aku berikan engkau, yaitu berupa
kekuatan fisik, kesehatan jasmani. Lalu untuk apa engkau gunakan? Dia berkata, ya Allah, aku bersaksi demi Allah, aku bersaksi atasmu, aku bersumpah atasmu, kekuatan fisik, kesehatan jasmani yang kau berikan kepadaku, aku gunakan untuk berjihad, berperang di jalanmu ya Allah, untuk membela agamamu ya Allah, untuk membela agamamu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Kadzabta. Engkau berdusta. Engkau bohong. Sesungguhnya engkau melakukan seperti itu supaya engkau dibilang pahlawan. Supaya engkau dibilang pemberani. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang qari, Bapak Ibu. Para ustadz, para ustadzah, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran karena riya, karena pamer, karena tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sama Ibu Bapak. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, bukankah telah aku berikan kefasihan lidah untuk membaca Al-Quran, kepintaran dalam agama ini. Lalu, untuk apa engkau gunakan? Lalu dia menjawab, ya Allah, benar. Engkau telah memberikan aku ilmu agama ini, pengetahuan tentang agama ini, pengetahuan tentang Al-Quran. Lalu orang ini berkata, aku telah mengajarkan manusia supaya manusia itu tidak buta terhadap Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau bohong, engkau dusta. Sesungguhnya engkau melakukan seperti itu supaya engkau dibilang mahir dalam membaca Al-Quran. Supaya dibilang mahir Bapak Ibu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, bukankah aku telah memberikan keluasan harta, nikmat yang banyak, harta yang melimpah kepadamu. Lalu untuk apa engkau gunakan? Kata orang ini, ya Allah, bagus sekali jawaban orang ini. Bagus sekali jawaban orang ini. Bagus sekali jawaban orang yang dermawan ini. Dia berkata seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada jalan-jalan kebaikan, pasti aku ada di situ. Tidak ada jalan-jalan kebaikan, pasti aku ada di situ. Ketika ada renovasi masjid, aku ada di situ. Ketika ada perbaikan jalan, pasti aku ada di situ. Ketika ada perbaikan sekolah, pasti aku ada di situ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta. Engkau bohong, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan seperti itu supaya engkau dibilang dermawan. Supaya engkau dibilang orang yang paling murah hati. Lalu Allah Subhanahu wa taala mencampakkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jihad yang paling buruk, jihad yang jahat adalah jihad ketika dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jihad karena ingin dipandang oleh manusia. Jihad ingin memamerkan kekuatan atau kekayaan harta yang dia miliki. Demikian hadirin, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fei terkait dengan Padang Arafah di Arab Saudi adalah latihan untuk menghadapi Padang Mahsyar kelak. Apakah Padang Mahsyar diperkirakan berlokasi di Baitul Maqdis Palestina atau bukan di Arab Saudi? Bagaimana penjelasannya Ustadz? Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Fei atas pertanyaannya. Ketika jamaah haji berkumpul di Padang Arafah, semua tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
mereka tinggalkan semua yang ada, yang melekat di dalam diri mereka, apakah itu keduniaan, apakah itu pangkat, jabatan, harta, mereka tinggalkan. Dan ketika di padang mahsyar juga sama. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan. Yang membedakan hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membedakan. Pertanyaannya, apakah di manakah padang Arafah? Apakah padang Arafah itu, apakah padang mahsyar itu ada di Baitul Maqdis? Hadirin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti bumi ini nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala melululantakkan dunia ini, Allah hancurkan sehancur-hancurnya, lalu Allah Subhanahu wa taala mengganti bumi ini. Yang mana kita tahu bahwasannya di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, bahwasannya beliau mengatakan tanah yang ada di padang mahsyar itu tidak sama seperti tanah yang ada di muka bumi ini. Ya. Luas sekali, sangat luas. Langit dan bumi kalah, ya, kalah luasnya. Kita tahu bumi dan langit 7 lapis. Ya. Pada saat di padang mahsyar sangat luas sekali. Dan di manakah letaknya? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu pastinya di mana letak padang mahsyar. Tetapi kita sebagai kaum muslimin, orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang beriman, kita yakin bahwasannya akan ada hari berbangkit. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Tidak disunat, tidak juga memakai alas kaki, dan tidak juga berbusana. Tidak ada sehelai benang pun di dalam tubuh kita. Tidak ada. Kita telanjang bulat di sana. Dan kita sibuk untuk mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Seperti itu, Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawabnya. Demikian. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Ibu Indah ya, mau bertanya. Silakan Ibu Yanti. Assalamualaikum Ustadz Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Suaranya kecil. Suara saya terdengar, Ibu? Tadi kita membahaskan juz 9 dan juz 10 ya Ustadz. Di dalam Ya, surat Al-A'raf itu kan kalau tidak salah isinya tuh tentang ada berita yang tidak benar atau berita atau gosip yang tidak benar yang sudah tersebar kemana-mana Ustadz. Nah, di dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan bahwa kalau ada berita-berita yang tidak benar, mohon dikonfirmasi dulu kepada yang bersangkutan. Maksud saya, apakah benar telah termuat di dalam surat Al-A'raf, Ustadz? Terima kasih. Betul, Ibu. Betul sekali. Setiap ada berita yang kita dapatkan, informasi yang kita terima dari seseorang, maka tabayunlah, maka telitilah kevalidannya. Apakah ini valid? Yang pertama, apakah ini valid? Apakah ini benar? Kalau benar, yang kedua, apakah ada manfaatnya untuk disebar? Kalau ada manfaatnya, silakan. Tetapi kalau nggak ada manfaatnya, lebih baik untuk dikonsumsi pribadi saja. Ya. Yang pertama, kita cross-check dulu, kita check and recheck dulu, apakah berita ini benar atau hoax. Jika benar, yang kedua, apakah ini baik untuk disebarkan, baik untuk kemaslahatan umat, atau malah mendatangkan kemudaratan. Kalau mendatangkan kemudaratan, lebih baik buat kita saja. Nggak usah disebar. Ya.
Karena di era digital ini banyak sekali orang-orang yang mudah sekali untuk mengetik. Memang mulutnya itu terkunci untuk mencaci maki seseorang, untuk mencela seseorang, tetapi jari jemarinya yang bekerja. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Demikian Ibu Yanti, semoga bisa menjawabnya.